Pada usia 17 tahun, Neymar melakukan debut untuk tim utama Santos FC. Ini adalah momen yang sangat dinantikannya. Saat ia melangkah ke lapangan untuk pertama kalinya, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah awal dari segalanya, pikirnya. Debutnya tidak mengecewakan. Neymar mencetak gol dalam pertandingan pertamanya, membuktikan bahwa ia layak berada di sana. Fans Santos FC langsung jatuh cinta padanya. Mereka melihat bintang baru sedang lahir. Neymar adalah masa depan kami, teriak salah satu fans. Tapi, kesuksesan tidak datang tanpa tantangan. Sebagai pemain muda, Neymar sering menjadi target taklek keras dari lawan-lawannya. Mereka mencoba menghentikanku dengan cara apapun, katanya suatu saat. Tapi, Neymar tidak pernah takut. Ia terus bermain dengan gaya yang penuh percaya diri, mencoba melewati setiap pemain yang menghadangnya. Pelatih Santos FC, Dorival Junior, percaya bahwa Neymar adalah pemain spesial. Dia punya bakat alami yang tidak dimiliki banyak orang, kata Dorival. Tapi, yang lebih penting, dia punya tekad yang kuat untuk terus berkembang. Pada tahun 2010, Neymar mulai menjadi sorotan utama di Brasil. Ia mencetak gol demi gol untuk Santos FC, membantu klub itu memenangkan gelar Campeonato Paulista. Fans mulai membandingkannya dengan legenda-legenda sepak bola Brasil seperti Pelé dan Robinho. Tapi, Neymar tidak ingin terburu-buru. Ketika klub-klub besar Eropa seperti Barcelona dan Real Madrid mulai mengincarnya, ia memilih untuk tetap di Santos. Aku belum siap, katanya pada ayahnya. Aku ingin belajar lebih banyak di sini. Ayahnya mengangguk, bangga pada keputusan anaknya. Neymar tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk terus berkembang. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia akhirnya pindah ke Eropa, ia sudah siap secara mental dan fisik. Aku tidak ingin terburu-buru dan gagal, katanya. Di Santos, Neymar terus menunjukkan performa yang luar biasa. Ia menjadi pemain kunci dalam tim yang akhirnya memenangkan Copa Libertadores pada tahun 2011. Turnamen paling bergengsi di Amerika Selatan. Ini adalah momen besar dalam karirnya. Ini hanya awal, katanya dengan senyum penuh keyakinan. Berikut adalah penjabaran lebih detail dari paragraf 6 hingga 10, dengan total sekitar 12.000 karakter. Setiap paragraf dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang perjalanan Neymar Junior di Santos FC, kesuksesannya di level klub, dan keputusannya untuk pindah ke Barcelona. Di Santos FC, Neymar berkembang pesat. Setiap hari, ia berlatih dengan tekun, mencoba menyempurnakan setiap aspek permainannya. Skill dribblingnya yang memukau, kecepatannya yang luar biasa, dan kecerdasannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi pemain yang sulit dihentikan. Pelatih dan rekan setimnya sering terpana melihat apa yang bisa ia lakukan di lapangan. Dia seperti memiliki bola yang menempel di kakinya, kata salah satu rekan setimnya. Neymar tidak hanya mengandalkan bakat alami. Ia juga bekerja keras untuk meningkatkan fisik dan mentalnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk melakukan latihan tambahan. Aku tahu bahwa bakat saja tidak cukup, katanya suatu saat. Aku harus terus bekerja keras jika ingin menjadi yang terbaik. Pada usia 17 tahun, Neymar sudah menjadi pemain kunci di Santos FC. Fans klub mulai menjulukinya Novo Pelé atau Pelé baru. Julukan ini tentu saja membawa tekanan besar, tapi Neymar tidak gentar. Aku tidak ingin dibandingkan dengan siapapun, katanya. Aku hanya ingin menjadi Neymar. Di lapangan, Neymar terus memukau. Ia mencetak gol demi gol, membantu Santos FC meraih gelar Campeonato Paulista pada tahun 2010. Fans mulai memadati stadion setiap kali Neymar bermain, ingin menyaksikan keajaiban yang ia ciptakan di lapangan. Dia adalah masa depan sepak bola Brasil, teriak salah satu fans. Tahun 2011 menjadi tahun yang tak terlupakan bagi Neymar dan Santos FC. Di bawah kepemimpinan pelatih Muricy Ramalho, Santos FC berhasil memenangkan Copa Libertadores, turnamen paling bergengsi di Amerika Selatan.
Ini adalah prestasi besar bagi klub, dan Neymar menjadi salah satu pilar utama dalam kesuksesan ini. Di final Copa Libertadores, Santos FC menghadapi penaro dari Uruguay. Neymar tampil gemilang, mencetak gol penting dan memberikan assist yang menentukan. Saat wasit meniup peluit panjang menandakan kemenangan Santos, Neymar menangis bahagia. "Ini untuk semua fans Santos," katanya sambil memeluk trofi. Kemenangan ini membawa Neymar ke panggung internasional. Media dari seluruh dunia mulai memberitakannya. Klub-klub besar Eropa seperti Barcelona, Real Madrid, dan Chelsea mulai mengincarnya. Tapi, Neymar memilih untuk tetap di Santos. "Aku belum siap," katanya pada ayahnya. "Aku ingin belajar lebih banyak di sini." Ayahnya, Neymar Eser, yang juga menjadi manajernya, mendukung keputusan ini. "Kau punya waktu untuk berkembang," kata Neymar Eser, "jangan terburu-buru." Neymar tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia akhirnya pindah ke Eropa, ia sudah siap secara mental dan fisik. Meski Neymar memilih untuk tetap di Santos, godaan dari klub-klub besar Eropa tidak pernah berhenti. Setiap musim transfer, namanya selalu dikaitkan dengan Barcelona, Real Madrid, dan klub-klub top lainnya. Tapi, Neymar tetap fokus pada tujuannya. "Aku tidak ingin terburu-buru," katanya dalam sebuah wawancara. "Aku tahu waktuku akan datang." Di Santos, Neymar terus menunjukkan performa yang luar biasa. Ia mencetak gol demi gol, membantu klub mempertahankan gelar Campeonato Paulista dan meraih gelar Copa do Brasil pada tahun 2012. Fans Santos semakin mencintainya. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti Neymar akan pergi, tapi mereka menikmati setiap momen yang ia berikan. Neymar juga mulai menjadi sorotan di timnas Brasil. Ia melakukan debut untuk timnas senior pada tahun 2010 dan sejak itu menjadi pemain kunci. Pada tahun 2012, ia membantu Brasil memenangkan medali perak di Olimpiade London. Meski bukan medali emas, ini adalah langkah penting dalam karir internasionalnya. Tapi, Neymar tahu bahwa waktunya di Santos tidak akan lama lagi. Ia merasa bahwa ia sudah siap untuk tantangan baru. "Aku sudah memberikan segalanya untuk Santos," katanya pada ayahnya. "Sekarang, aku ingin mencoba sesuatu yang baru." Pada tahun 2013, Neymar akhirnya memutuskan untuk pindah ke Barcelona. Ini adalah langkah besar dalam karirnya. Barcelona adalah salah satu klub terbesar di dunia, dengan sejarah yang kaya dan pemain-pemain hebat seperti Lionel Messi dan Xavi Hernandez. Neymar tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya di panggung terbesar. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Camp Nou, Neymar merasa gugup. "Ini adalah momen yang sangat besar," katanya pada ayahnya. "Aku tidak ingin mengecewakan siapapun." Tapi, Neymar juga merasa bersemangat. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar dari yang terbaik dan mengambil langkah berikutnya dalam karirnya. Di Barcelona, Neymar bergabung dengan Lionel Messi dan Luis Suarez, membentuk trio MSN yang legendaris. Mereka dengan cepat menjadi kekuatan yang tak terbendung di sepak bola Eropa. Neymar belajar banyak dari Messi, yang ia anggap sebagai pemain terbaik di dunia. "Messi adalah idola saya," katanya. "Bermain bersamanya adalah mimpi yang menjadi kenyataan." Tapi, adaptasi ke kehidupan di Eropa tidak selalu mudah. Neymar harus beradaptasi dengan gaya bermain yang lebih fisik dan tempo yang lebih cepat. Ia juga harus belajar bahasa Spanyol dan menyesuaikan diri dengan budaya baru. "Ini adalah tantangan besar," akunnya, "tapi aku siap untuk itu." Musim pertama Neymar di Barcelona penuh dengan pasang surut. Ada momen-momen indah, seperti ketika ia mencetak gol spektakuler melawan Celtic di Liga Champions. Tapi, ada juga momen-momen sulit, seperti ketika ia mengalami cedera yang membuatnya absen selama beberapa minggu. Tapi, Neymar tidak pernah menyerah. Ia terus bekerja keras, mencoba menyempurnakan permainannya. Pelatih Barcelona, Gerardo Martino, percaya bahwa Neymar adalah pemain spesial. Dia punya bakat yang luar biasa,
kata Martino. Dan yang lebih penting, dia punya tekad yang kuat untuk terus berkembang. Pada musim 2014-2015, Neymar dan Barcelona mencapai puncak kejayaan. Mereka memenangkan treble, La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions. Ini adalah prestasi yang luar biasa, dan Neymar menjadi bagian penting dalam kesuksesan ini. Di final Liga Champions melawan Juventus, Neymar mencetak gol penutup yang memastikan kemenangan Barcelona. Saat ia merayakan kemenangan bersama rekan-rekan setimnya, Neymar merasa bahwa ini adalah momen terbaik dalam karirnya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, katanya sambil memeluk trofi Liga Champions. Tapi, ia tahu bahwa ini hanyalah awal. Masih banyak yang ingin ia capai. Berikut adalah penjabaran lebih detail dari paragraf 11 hingga 15, dengan total sekitar 12.000 karakter. Setiap paragraf dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang tantangan, pengorbanan, dan kesuksesan Neymar Junior di Barcelona, keputusannya untuk pindah ke PSG, serta perannya di timnas Brasil. Meski Neymar mencapai kesuksesan besar di Barcelona, perjalanannya tidak selalu mulus. Sebagai pemain yang sering menjadi sorotan, ia menjadi target tackle keras dari lawan-lawannya. Setiap kali ia memegang bola, pemain bertahan lawan berusaha menghentikannya dengan cara apapun. Bahkan jika itu berarti harus melukainya. Kadang aku merasa kesakitan, tapi aku tidak boleh menyerah, katanya dalam sebuah wawancara. Cedera menjadi bagian dari hidupnya. Pada musim 2014-2015, Neymar mengalami cedera punggung yang serius dalam pertandingan melawan Villarreal. Saat itu, ia harus diganti dan dibawa ke rumah sakit. Aku takut tidak bisa bermain lagi, akunnya. Tapi, dengan tekad yang kuat, Neymar berhasil pulih dan kembali ke lapangan dalam waktu singkat. Selain cedera fisik, Neymar juga harus menghadapi tekanan mental. Media sering mengkritiknya, terutama ketika performanya menurun. Kadang aku merasa lelah dengan semua ini, katanya pada temannya. Tapi, ia selalu mencoba untuk tetap fokus pada permainannya. Aku bermain untuk fans dan untuk timku. Itu yang membuatku terus maju. Di tengah semua tantangan ini, Neymar terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia. Ia mencetak gol-gol penting, memberikan assist yang memukau, dan menjadi salah satu pemain kunci dalam kesuksesan Barcelona. Fans Camp Nou mencintainya, dan mereka tahu bahwa Neymar adalah bagian penting dari masa depan klub. Pada tahun 2017, Neymar membuat keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola. Ia memutuskan untuk pindah ke Paris Saint-Germain, PSG, dengan transfer termahal sepanjang sejarah, senilai 222 juta euro. Keputusan ini menuai berbagai reaksi, mulai dari kekaguman hingga kritik. Tapi, bagi Neymar, ini adalah langkah yang ia yakini tepat untuk karirnya. Aku ingin menulis sejarah baru, ujarnya saat pertama kali diperkenalkan sebagai pemain PSG. Aku ingin menjadi pemain kunci di sini dan membawa klub ini ke puncak Eropa. Neymar tahu bahwa ini adalah tantangan besar. PSG adalah klub ambisius, tapi mereka belum pernah memenangkan Liga Champions. Neymar ingin menjadi orang yang membawa trofi itu ke Paris. Kehidupan di Paris tidak selalu mudah. Neymar harus beradaptasi dengan liga yang lebih fisik, budaya baru, dan harapan yang sangat tinggi dari fans dan manajemen klub. Tapi, ia menyambut tantangan ini dengan semangat yang besar. Aku siap untuk ini, katanya. Aku datang ke sini untuk menang. Di PSG, Neymar segera menjadi bintang utama. Ia membentuk trio menyerang yang mematikan bersama Kylian Mbappe dan Edinson Cavani. Fans PSG langsung jatuh cinta padanya, dan mereka berharap bahwa Neymar akan membawa klub itu ke era baru yang gemilang. Di PSG, Neymar menunjukkan performa yang luar biasa. Ia mencetak gol demi gol, memberikan assist yang memukau, dan memimpin timnya meraih gelar Liga 1 dengan dominasi. Tapi, tujuan utamanya adalah Liga Champions. Neymar tahu bahwa inilah yang diharapkan darinya. Sayangnya, cedera sering menghantui karirnya di PSG.
Pada musim 2017-2018, ia mengalami cedera kaki yang membuatnya absen selama beberapa bulan. Ini adalah pukulan besar bagi PSG yang sangat bergantung padanya. Aku merasa frustrasi, katanya. Aku ingin membantu timku, tapi aku tidak bisa. Meski begitu, Neymar tidak pernah menyerah. Ia bekerja keras untuk pulih dan kembali ke lapangan secepat mungkin. Saat ia kembali, ia langsung menunjukkan kualitasnya. Dalam pertandingan melawan Real Madrid di Liga Champions, Neymar tampil gemilang meski PSG akhirnya kalah. Kami akan kembali, katanya dengan penuh keyakinan. Tapi, tekanan dan ekspektasi yang tinggi mulai memengaruhi Neymar. Media sering mengkritiknya, terutama ketika PSG gagal di Liga Champions. Kadang aku merasa sendiri, akunya dalam sebuah interview. Tapi, ia selalu mencoba untuk tetap fokus pada tujuannya. Aku tahu bahwa aku harus terus bekerja keras. Selain di klub, Neymar juga menjadi pilar utama timnas Brasil. Setelah kegagalan Brasil di Piala Dunia 2014, di mana mereka dikalahkan 7-1 oleh Jerman di semifinal, Neymar merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab besar untuk membawa kembali kejayaan sepak bola Brasil. Pada Olimpiade 2016 yang diadakan di Rio de Janeiro, Neymar memimpin timnas Brasil meraih medali emas. Ini adalah momen yang sangat berarti baginya dan bagi seluruh rakyat Brasil. Di final melawan Jerman, Neymar mencetak gol penentu dalam adu penalti, membawa Brasil meraih kemenangan bersejarah. Ini untuk rakyat Brasil, ujarnya sambil menangis bahagia. Kami telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Neymar tahu bahwa ini adalah langkah penting dalam perjalanannya sebagai pemain sepak bola. Ia ingin membawa Brasil kembali ke puncak dunia. Tapi, perjalanan di timnas tidak selalu mulus. Pada Piala Dunia 2018, Brasil kembali gagal setelah dikalahkan oleh Belgia di perempat final. Neymar menjadi sorotan bukan hanya karena performanya, tapi juga karena kritik atas gaya bermainnya yang dianggap terlalu dramatis. Aku hanya mencoba yang terbaik, katanya. Tapi, kadang itu tidak cukup. Meski menghadapi banyak kritik, Neymar tetap menjadi pemain kunci bagi timnas Brasil. Pada Copa America 2019, ia mencetak gol penting dan membantu Brasil meraih gelar juara. Ini adalah momen kebanggaan baginya dan bagi seluruh rakyat Brasil. Tapi, cedera kembali menghantuinya. Pada turnamen itu, Neymar mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen selama beberapa bulan. Ini adalah pukulan besar baginya, tapi ia tidak menyerah. Aku akan kembali lebih kuat, katanya. Neymar juga mulai menunjukkan kedewasaannya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia sering menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak kurang mampu di Brasil dan terlibat dalam berbagai kegiatan amal. Aku ingin memberi mereka harapan, katanya. Aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan, dan aku ingin membantu mereka yang membutuhkan. Di tengah semua tantangan ini, Neymar tetap fokus pada tujuannya, menjadi pemain terbaik di dunia dan membawa kebanggaan bagi negaranya. Aku masih punya banyak mimpi, ujarnya, dan aku tidak akan berhenti sampai aku mencapainya. Berikut adalah penjabaran lebih detail dari paragraf 16 hingga 20, dengan total sekitar 12.000 karakter. Setiap paragraf dikembangkan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang perjuangan Neymar Junior di PSG, perannya di timnas Brasil, serta refleksi tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku-liku. Di PSG, Neymar terus menghadapi tantangan besar. Meski ia telah membawa klub itu mendominasi Liga 1, target utamanya adalah memenangkan Liga Champions. Sayangnya, PSG sering gagal di tahap-tahap krusial, dan Neymar menjadi sorotan utama setiap kali kegagalan itu terjadi. Kami sudah dekat, tapi selalu ada sesuatu yang kurang, katanya dalam sebuah wawancara. Pada musim 2019-2020, PSG akhirnya mencapai final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Ini adalah momen bersejarah, dan Neymar menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan mereka. Tapi,
Di final melawan Bayern Munich, PSG kalah dengan skor 1-0. Neymar tampil baik, tapi ia tidak bisa mencetak gol yang dibutuhkan. Setelah pertandingan, Neymar terlihat sangat kecewa. Ia duduk di lapangan dengan air mata di matanya. "Kami sudah memberikan segalanya," katanya. "Tapi, hari ini bukan hari kami." Meski begitu, fans PSG memberikan dukungan penuh padanya. Mereka tahu bahwa Neymar telah berusaha semaksimal mungkin. Neymar juga mulai menunjukkan kedewasaannya dalam menghadapi kegagalan. "Ini adalah bagian dari perjalanan," katanya. "Kami akan belajar dari ini dan kembali lebih kuat." Ia tahu bahwa PSG masih punya banyak potensi, dan ia bertekad untuk membawa klub itu meraih gelar Liga Champions suatu hari nanti. Selain di klub, Neymar juga terus menjadi pilar utama timnas Brasil. Pada Piala Dunia 2022, ia memimpin Seleção dengan penuh semangat. Di pertandingan babak grup melawan Serbia, Neymar mengalami cedera pergelangan kaki yang serius. Saat ia diganti, wajahnya dipenuhi rasa sakit dan frustrasi. "Aku tidak ingin mengecewakan timku," katanya pada staf medis. Tapi, Neymar tidak menyerah. Ia bekerja keras untuk pulih secepat mungkin dan kembali ke lapangan. Di babak 16 besar melawan Korea Selatan, Neymar mencetak gol penting yang membantu Brasil meraih kemenangan. Fans Brasil bersorak gembira, dan Neymar merayakannya dengan penuh emosi. Di perempat final melawan Kroasia, Neymar mencetak gol spektakuler di babak perpanjangan waktu, yang seolah-olah membawa Brasil ke semifinal. Tapi, Kroasia berhasil menyamakan kedudukan dan memenangkan pertandingan lewat adu penalti. Neymar, yang seharusnya menjadi penendang penalti kelima, tidak pernah mendapat kesempatan untuk menendang. Setelah pertandingan, Neymar menangis di lapangan. "Aku merasa seperti aku telah mengecewakan semua orang," katanya. Tapi, fans Brasil justru memberikan dukungan penuh padanya. Mereka tahu bahwa Neymar telah memberikan segalanya untuk timnya. Meski gagal di Piala Dunia 2022, Neymar mencapai pencapaian pribadi yang luar biasa. Ia mencetak gol ke-77 untuk timnas Brasil, menyamai rekor legenda sepak bola Brasil, Pelé. Ini adalah momen yang sangat berarti baginya. "Ini adalah kehormatan besar," katanya. "Pelé adalah idola saya, dan menyamai rekor beliau adalah mimpi yang menjadi kenyataan." Neymar juga mulai merenungkan perjalanan hidupnya. Dari anak kecil yang bermain bola di jalanan berlumpur hingga menjadi salah satu pemain terhebat di dunia, ia telah melalui banyak hal. "Aku bersyukur atas semua yang telah aku alami," katanya. "Tapi, aku tahu bahwa perjalananku belum selesai." Ia juga mulai lebih terbuka tentang tekanan dan tantangan yang ia hadapi. "Kadang aku merasa lelah dengan semua ekspektasi dan kritik," akunya. "Tapi, aku belajar untuk tidak membiarkan itu menghentikanku. Aku bermain karena aku mencintai sepak bola, dan itu yang terpenting." Neymar juga semakin aktif dalam kegiatan amal. Ia sering menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak kurang mampu di Brasil dan terlibat dalam berbagai proyek sosial. "Aku ingin memberi mereka harapan," katanya. "Aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesulitan, dan aku ingin membantu mereka yang membutuhkan." Di PSG, Neymar terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia. Meski sering dikritik karena gaya hidupnya di luar lapangan, ia selalu membuktikan bahwa fokus utamanya adalah sepak bola. Pada musim 2022-2023, ia membantu PSG meraih gelar Liga 1 sekali lagi dan mencetak gol-gol penting di Liga Champions. Tapi, spekulasi tentang masa depannya terus bermunculan. Beberapa media melaporkan bahwa Neymar mungkin akan meninggalkan PSG untuk mencari tantangan baru. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan," katanya. "Yang aku tahu adalah aku akan terus bermain dengan sepenuh hati." Fans PSG tetap mendukungnya, meski mereka tahu bahwa suatu hari nanti Neymar mungkin akan pergi. Mereka menghargai semua yang telah ia berikan untuk klub. "Neymar adalah legenda PSG," kata salah satu fans. "Dia telah membawa kebanggaan bagi klub ini."
Neymar juga mulai memikirkan tentang warisannya. Aku ingin dikenang sebagai pemain yang memberikan segalanya untuk sepak bola, katanya. Aku ingin menginspirasi generasi berikutnya untuk bermimpi besar dan bekerja keras. Kini, Neymar Junior telah menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Dari anak kecil di favela hingga menjadi bintang dunia, ia telah membuktikan bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan asal kita punya tekad dan kerja keras. Aku bersyukur atas semua yang telah aku alami, katanya. Tapi, aku tahu bahwa perjalananku belum selesai. Neymar juga mulai merenungkan tentang kehidupan di luar sepak bola. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluargaku, katanya. Mereka adalah segalanya bagiku. Ia juga berencana untuk lebih terlibat dalam kegiatan amal dan membantu mereka yang membutuhkan. Meski sering dikritik, Neymar tetap rendah hati. Ia tahu bahwa sepak bola telah memberinya segalanya, dan ia ingin membalasnya dengan cara yang positif. Aku ingin memberi kembali kepada masyarakat, katanya. Aku ingin membuat perbedaan. Di akhir perjalanannya, Neymar ingin dikenang bukan hanya sebagai pemain hebat, tapi juga sebagai orang yang menginspirasi. Terima kasih untuk semua yang percaya padaku, katanya. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, dan aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Nah, sobat olahraga, itulah kisah inspiratif Neymar Junior. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.